Financial concern adalah tentang segala hal keuangan di dunia ini yang akan berpengaruh terhadap perusahaan di mana kita bekerja atau perusahaan yang kita manage dan menghasilkan income development dari company yang kita manage, dan itu yang mendatangkan income. Dan kalau income itu terganggu, maka tentunya dapur kita juga akan terganggu, karyawan kita juga terganggu. Khawatir atau rasa khawatir adalah satu perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang kemungkinan bisa saja terjadi. Kita baru saja 1 tahun lebih lewat dari pandemi yang panjang yang telah banyak memporak-porandakan dunia bisnis, dan tentunya banyak yang merasakan terhambat income-nya karena pandemi yang panjang itu. Dan beberapa hari lagi kita sudah berada di akhir tahun 2023. Dan kita akan segera menyongsong tahun baru 2024. Saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya. Sebelum saya berangkat ke Amerika, saya bertemu dengan beberapa teman dari kalangan yang berbeda sekitar sebulan yang lalu, yaitu bulan November. Ada kalangan dunia usaha, dunia bisnis, ada juga karyawan-karyawan, dan rata-rata mereka memiliki satu pendapat yang sama, mengalami banyak kekhawatiran untuk masuk ke tahun 2024. Karena tahun 2024 juga merupakan tahun pemilu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di Amerika ini juga sama-sama kita akan menghadapi tahun pemilu. Dan biasanya banyak uncertainty menyangkut segala kebijakan-kebijakan dan juga untuk dunia usaha. Oleh karena itu tentu banyak dikhawatirkan oleh para pengusaha dan para karyawan, terlebih adalah yang memang usianya sudah over 50 years atau di atas 50 tahun. Terutama yang memang sudah mendekati usia-usia pensiun. Dalam hal khawatir, saya menjumpai ada satu research yang dilakukan oleh Cornell University di New York. Dan hasilnya mengatakan bahwa sekitar 85% dari apa yang dikhawatirkan itu ternyata tidak terjadi. Tetapi ya itulah namanya khawatir, mau seperti apapun. Walaupun kita tahu possibility-nya bisa saja tidak terjadi, tetap saja namanya khawatir ya tetap khawatir. Psychological Healthcare, yaitu satu perusahaan konsultan psikologi yang bermarkas di Perth, Western Australia, dia mengadakan satu riset tentang apa yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat di Australia. Hasilnya agak cukup panjang, tetapi kalau kita melihat the top 3, yang pertama adalah tentang money and the future, atau uang dan masa depan. Hal kedua adalah job security, dan yang ketiga dalam hal top 3 adalah relationship. Dan saya iseng-iseng menggunakan ChatGPT, yaitu di OpenAI, dan ternyata the top 3 yang menjadi concern atau kekhawatiran kebanyakan orang di dunia adalah the top 3. Yang pertama adalah financial concern, dan yang kedua adalah health dan well-being, dan yang ketiga relationship dan social issues. Ya memang agak sedikit mirip-mirip ya hasilnya. Financial concern adalah tentang segala hal keuangan di dunia ini yang akan berpengaruh
terhadap perusahaan di mana kita bekerja atau perusahaan yang kita manage dan menghasilkan income development dari company yang kita manage, dan itu yang mendatangkan income. Dan kalau income itu terganggu, maka tentunya dapur kita juga akan terganggu, karyawan kita juga terganggu. Health dan well-being adalah suatu kekhawatiran setiap orang jika terjadi sakit. Bayang ya, kalau namanya sakit itu tentu akan mempengaruhi kerja kita. Yang tadinya enak-enak bekerja, begitu sakit tentu akan stop bekerja. Dan dibayangkan pada saat kita ternyata sakit dan penghasilan kita juga terganggu, maka Anda semua bisa membayangkan apa yang terjadi. Dan yang itu adalah menjadi satu kekhawatiran kebanyakan orang di dunia. Hal yang ketiga adalah tentang relationship dan social issues. Hal ini relationship tentunya berhubungan dengan relationship kita dengan keluarga, dengan istri, atau kalau sebagai wanita dengan suami, dan juga dengan karyawan, dengan atasan, dengan peer. Relationship yang terganggu akan banyak berpengaruh terhadap kehidupan kita, dan itu menjadi satu kekhawatiran dari kebanyakan orang. Ini yang ketiga. Yang pertama adalah tentang financial concern, yang kedua tentang well-being, yang kedua tentang health dan well-being, dan yang ketiga tentang relationship dan social issues. Rasa khawatir dari sahabat-sahabat kita yang usianya sudah mendekati usia pensiun atau 50 plus lah begitu, itu juga amat sangat make sense, karena pada kenyataannya memang living cost semakin tinggi, biaya pendidikan semakin mahal, sehingga tentu itu menjadi satu kekhawatiran bagi kebanyakan orang yang mau pensiun maupun yang tidak pun mengalami kekhawatiran yang sama. Hal kedua adalah dengan bertambahnya usia bagi yang sudah 50 plus itu, maka tentu harus juga atau kebanyakan mengkhawatirkan tentang kesehatan dirinya dan keluarganya. Banyak juga yang mengkhawatirkan tentang bagaimana menjaga lifestyle atau gaya hidup seseorang. Karena tentunya gak mudah loh pada saat seseorang sudah terbiasa memiliki lifestyle this level, gaya hidup pada level ini. Dan due to some reason, lifestyle atau gaya hidupnya harus diturunkan. Misal, kalau yang tadinya pakai mobil-mobil merek yang bagus, tiba-tiba harus menjualnya dan memakai mobil yang merek di bawahnya misalnya. Atau misalkan seseorang yang sudah terbiasa dia nge-gym di salah satu fitness center dan harus membayar sekitar 500-600 ribu setiap bulannya. Dan due to some reason, karena memang sudah harus menurunkan gaya hidupnya, maka harus stop tidak membayar dan harus hanya lari di sekitar tempat tinggalnya saja. Dan hal-hal seperti itu pasti akan mengganggu sosialnya, karena social networknya sudah terbentuk, punya teman-teman gym, punya teman-teman bercengkrama habis ke gym, biasanya suka ngopi-ngopi cantik, ngobrol-ngobrol, dan ternyata hal itu harus dikurangi, karena bagaimana caranya menurunkan biaya hidup dengan cara menurunkan atau sedikit melower level gaya hidup atau lifestyle kita. Gak mudah loh, percaya sama saya, itu gak mudah. Nah, melalui video pendek yang saya buat pada saat ini, tujuan saya adalah ingin menasihatkan kepada
sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak mengkhawatirkan. Karena ternyata mengkhawatirkan itu juga amat sangat tidak produktif dan nggak ada gunanya sama sekali. Saya ngopi dulu bentar ya. Hal kedua, ternyata khawatir saja tidak akan menyelesaikan perkara. Nggak mungkin kan? Karena Anda khawatir, maka persoalan itu selesai. Atau dengan hanya khawatir saja, maka income bertambah. Nggak mungkin kan? Dan hal yang ketiga, yang kita juga suka lupa. Ingat riset dari Cornell University di New York tadi, yaitu apa? 85% dari apa yang dikhawatirkan belum tentu hal tersebut terjadi. Nah, saran saya, daripada hanya kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, tetapi sudah membuat kita stres dan mengganggu cara berpikir kita, alangkah baiknya kita melakukan hal-hal yang positif. Yang pertama adalah marilah kita sama-sama, baik yang memang khawatir maupun yang tidak khawatir. Ini adalah saran yang baik, yaitu marilah kita sama-sama mengurangi spend yang tidak begitu perlu atau bukan sesuatu yang priority untuk kita spend out. Misalkan adalah kalau memang ada spend atau ada pengeluaran-pengeluaran ekstra hanya untuk membuat gengsi kita naik, atau membuat bahwa kita itu lebih keren. Lah, hal-hal seperti itu hanya sesaat nampak keren, hanya nampak aja. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya kantong kita. Bukan nampak keren, nampak kaya, nampak sukses. Tetapi pada kenyataannya yang paling tahu adalah istri kita dan keluarga kita tentunya. Sehingga nasihat saya adalah bahwa kalau spend kita atau pengeluaran kita lebih besar dibanding pemasukan, percayalah, maka bisa saja Anda berakhir dengan kurang baik. Oleh karena itu, jaga. Yang pertama, coba kita mengatur kembali, melihat spend kita. Biarlah kita hanya spend out uang, pengeluaran hanya untuk hal-hal yang priority saja. Kita sendiri yang tahu, setiap keluarga, setiap orang tentu berbeda situasi dan suasananya. Hal kedua adalah marilah kita melihat satu possibility tentang income lain. Selain main income yang menjadi andalan kita, bisa saja ada side income, second income, atau bagi Anda yang sudah punya second income, bisa aja third income. Misal, Anda tentu semuanya memiliki hobi. Dan kenapa kita nggak melakukan hobi kita? Di Amerika banyak sekali orang yang bisa mengkapitalize apa yang menjadi hobinya. Misal ya, yang hobinya dia bersih-bersih rumah. Gampang kelihatannya kan cuma bersih-bersih rumah. Tetapi kalau di sini dia bisa mengkapitalize, bisa membuat satu YouTube channel, memberikan contoh bagaimana membersihkan, dan akhirnya dia menjadi influencer tentang bagaimana membersihkan rumah. Hal mudah kan? Anda semuanya juga pasti bisa, ibu-ibu pasti bisa kan? Nah, ini hal yang mudah. Atau ada juga satu orang yang dia mengusulkan bagaimana kalau di satu rumah terlalu banyak barang, dan bagaimana menata itu barang dan membaginya dalam 3 kategori. Yang pertama adalah yang akan kita pakai setiap hari. Yang kedua adalah tentang sesuatu yang jarang sekali dipakai tapi suatu kali perlu. Dan yang ketiga
yang tidak digunakan sama sekali. Seringkali ada sesuatu barang-barang bekas yang numpuk di situ, tapi kita nggak gunakan sekian lama, tapi tetap aja ada di situ. Lah, hal begini saja ternyata di Amerika ada yang bisa mengkapitalize, dan itu followernya banyak, subscribernya banyak, dan menjadi influencer top untuk hal yang seperti itu. Hal mudah kan? Tetapi ya karena kita seringkali punya ide tapi nggak pernah dieksekut. Marilah kita pikirkan ide apa yang ada dalam pikiran kita. Mari kita belajar bagaimana cara mengeksekutnya dengan baik. Ada yang hobinya masak dan dia memasak simpel-simpel saja, membuat resep, dan ini di Indonesia juga ada. Dan ternyata resepnya laku sekali dijual, menjadi best seller karena resepnya itu simpel-simpel, bukan resep yang jelimet panjang, simpel sekali. Dan ibu-ibu muda saat ini lebih suka segala sesuatu dilakukan lebih praktis, masak juga praktis, maka resep masakan itu menjadi best seller di Indonesia ini loh. Atau seperti saya misalnya, ya, saya hobinya mengajar sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan pada saat masih mahasiswa sudah hobi mengajar. Dan saat ini saya memiliki training company dan saya mengajar, dan saya bahkan memiliki tim yang cukup besar. Jadi yang mengajar bukan hanya saya, tapi anggota tim saya juga bisa secara profesional mengajar. Dan ini starting dari hobi. Hobi mengajar, ya mengajar. Ada sahabat saya, seorang wanita di Bali, hobinya merangkai bunga. Dan dengan dia merangkai bunga, ada bunga yang untuk perkawinan, ada bunga yang untuk bunga papan yang besar-besar itu. Dan intinya dia dari cuma dikerjakan dari 1-2 orang sampai akhirnya karyawannya begitu banyak, dan dia setiap harinya bisa memproduce sekitar berapa ya, 20-30 karangan bunga, bahkan sometimes lebih dari situ, dan make money luar biasa. Hal ini starting dari hobi, dan hobi apapun bisa menghasilkan. Saya ingat pada saat saya mengajar di salah satu kelas selama tahun 2023, saya mengajar banyak sekali kelas tentang persiapan pensiun. Paling banyak berada di Jogja, dan di kelas ada beberapa yang setelah melalui diskusi akhirnya mantap memiliki hobi memotret, dan mereka akan mengkapitalize bagaimana sebagai fotografer profesional. Di US banyak mahasiswa yang menjadi fotografer khusus untuk orang-orang yang wisuda. Jadi orang Indonesia yang mau wisuda, biasanya orang Indonesia anaknya mau wisuda, biasanya anaknya sudah coba browsing-browsing di Instagram, dan akhirnya mendapatkan orang Indonesia juga ngomong satu bahasa, orang Jepang dengan Jepang, orang Korea dengan Korea, orang Chinese dengan Chinese mainland maksudnya, dan mereka dibayar mahal loh, satu jepretnya berapa ya. Jadi ini ternyata satu creativity, satu hobi yang mendatangkan income yang bagus. Ada juga yang waktu itu pas lagi saya mengajar persiapan pensiun, bahkan ada yang mau membuat sabun cuci murah. Sabun cuci, maksudnya cuci baju, cuci tentang piring segala macam, tapi yang murah. Dia belajar dan berhasil loh. Kalau membuat coffee shop udah banyak, terlalu banyak sekali orang yang ikut kelas saya dan berhasil membuat coffee shop udah cukup banyak. Dan ada juga yang setelah diskusi mereka berternak, dan ternak tuh kalau kita berpikir secara umum beternak itu ya ternak lele,
ternak ayam atau sapi, dan ini tidak. Apa yang diternakan? Burung, dan ternyata make money loh. Burung yang berkicau bagus dan memang ini juara, dan akhirnya anak-anaknya itu ini jual mahal loh. Kelasnya berbeda, menjadi peternak burung dan berhasil. Ada juga ini teman saya SMA sendiri, dia memulai dengan beternak anjing dan make money loh. Anjing anakannya itu harganya 5-10 juta. Dan kebayang ya, kalau memiliki 20-30 indukan anjing, berapa banyak anjing yang dijual? Karena satu anjing bisa memiliki anak mungkin 5, 6, 7, 8 ekor loh. Dan artinya bahwa segala macam hobi yang kita kerjakan bisa dikapitalize, bisa mendatangkan income baru. Atau juga ada yang online business. Ada yang membeli barang impor dari China dan dijual di sini. Tapi ada juga yang membeli barang-barang di daerah dan dia dijual di luar negeri. Seperti kalau saya melihat di banyak toko kerajinan tangan, begitu banyak saya jumpai yang tulisannya Made in Indonesia. Artinya ada yang mengerjakan. Dan kenapa nggak Anda dan Anda semuanya itu memulai ikut mengerjakan sesuatu dan dijual di luar negeri? Kenapa tidak? Kita semua bisa melakukan hal itu. Yang ketiga, kita cobalah menggunakan waktu secara positif dengan kita berolahraga. Ya, berolahraga tidak berarti harus yang mahal-mahal ya. Ada yang badminton, ada yang tenis. Dan kalau saya sendiri, saya setiap minggu 3 kali saya ke gym, 2 kali saya lari atau jalan cepat. Dan dalam seminggu saya dengan lari dan jalan cepat selama 2 kali itu, targetnya adalah 15-20 km per week. Tidak semuanya harus seperti saya. Karena dengan kita bermula jalan kaki, jalan cepat loh ya, dengan agak terengah-engah setiap hari setengah jam, itu memberikan meaning yang baik. Dan ingat, olahraga itu merupakan satu investasi kesehatan buat masa depan kita. Karena kita harus sehat loh. Panjang umur, tapi kalau sakit-sakitan buat apa? Jadi kesehatan itu menjadi kunci utama untuk kita panjang umur, ya. Jadi ingat, mulai olahraga, gunakan waktu dengan positif. Dan sebelum kita tutup, karena makin malam dan ini sudah makin udaranya dingin ya, sudah mendekati 0 derajat di Seattle, maka saya pakai jaket dahulu. Dan jangan kita melakukan sesuatu yang unproduktif, yaitu seperti cuma worrying, khawatir. Karena khawatir itu tidak menyelesaikan perkara. Nggak mungkin kan pada saat kita khawatir, persoalan kita selesai. Hanya dengan khawatir saja, income bertambah, nggak mungkin kan? Maka dari itu stop, jangan khawatir, karena itu unproduktif. Dan juga ingat, seperti hasil riset dari Cornell University, bahwa 85% atau sekitar 85% apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Saran saya adalah do all positive thing, do something different. Secara positif, seperti yang saya sarankan tadi, do your hobby. Lakukan any hobby dan possibility bisa dicapitalize, bisa mendatangkan income baru. Dan juga yang kedua adalah marilah kita memulai dengan berolahraga. Karena berolahraga itu merupakan investasi masa depan kesehatan kita. Dan yang terakhir atau yang ketiga, nggak ada salahnya kan, kita makin usia, kita makin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Dan secara pribadi saya sendiri, saya membuka Bible dan saya mendapati ada di Lukas 12 ayat yang ke-22 sampai dengan 31, dan di sini juga menyerukan jangan khawatir, karena siapa sih yang dapat meneruskan hidupnya dalam sehasta saja dengan tetap khawatir. Lihat burung di udara, Tuhan juga memeliharanya. Dan saya yakin kitab suci manapun juga pasti menyerukan agar kita jangan khawatir. Sehingga stop worrying, jangan khawatir. Saya Gandhi Budiman dari GP Empowering dan saat ini saya berada di Seattle, Washington. Sampai jumpa.